Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar menuntut ilmu meski dengan waktu dan tempat yang terbatas. Tapi semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi semangat yang lebih baik lagi. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kepada Ibunya Oktaviani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Serentak Pendidikan yang kami hormati, dan kepada rekan-rekan semua yang kami banggakan, izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya, Wisda Dunurbaidi, ditemani rekan saya, Sal Safira, akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok 7, yakni tentang eksistensi dan peran madrasah dalam pendidikan Islam. 2 materi pertama akan dijelaskan sedikit oleh saya, dan 3 materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Sal Safira. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak pada materi pertama, yaitu tentang muatan kurikulum dan materi pendidikan agama Islam di madrasah. Berbicara kurikulum, sejatinya kurikulum madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah itu sama, dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. Adapun Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa di madrasah muatan kurikulumnya itu mencapai 70% ilmu umum dan 30% ilmu agama. Sehingga dari muatan kurikulumnya yang begitu banyak, maka terciptalah materi pendidikan yang diajarkan di madrasah, termasuk materi pendidikan agama Islam. Nah, karena madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, maka di madrasah menjadikan mata pelajaran agama Islam itu sendiri sebagai mata pelajaran pokok atau dasar yang saling terkait dan melengkapi. Beda halnya dengan sekolah umum yang lebih terbatas, yang hanya memiliki 2 jam mata pembelajaran per minggunya, sedangkan di madrasah kita tentu bisa mempelajari pembelajaran agama ini lebih banyak, yaitu melebihi 6 jam pembelajaran per minggunya. Nah, lalu apa saja sih mata pelajaran pokok pendidikan agama Islam tersebut? Ternyata menurut surat Kementerian Bersama, surat keputusan bersama 3 menteri, ada 5 mata pembelajaran yang ada di madrasah. Yang pertama yaitu Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, sehingga ketika kita berbicara tentang Al-Quran Hadis, maka kita ditekankan untuk bisa baca tulis yang baik dan benar. Kemudian kita juga diajarkan untuk bisa memahami maknanya secara tekstual maupun kontekstual. Nah, lalu kita juga diajarkan untuk bisa mengamalkan kandungan-kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam yang kedua yaitu akidah akhlak. Akidah merupakan akar atau pokok agama Islam, sedangkan akhlak merupakan aspek sikapnya, yaitu di mana ketika kita berbicara akidah akhlak, maka kita akan diajarkan untuk bisa memahami keimanan atau keyakinan Islam pada nilai-nilai Asmaul Husna yang diajarkan. Sedangkan pada akhlaknya tentu kita akan diajarkan untuk terbiasa menerapkan dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak-akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga ialah kita belajar tentang materi fikih. Fikih merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan hablum minallah, dan juga hubungan manusia dengan manusia atau yang disebut dengan hablum minannas, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya yang disebut dengan hablum ma'al ghairi. Nah, dalam fikih tentunya kita ditekankan pada pemahaman kita bagaimana tentang ketentuan hukum dalam Islam, serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kita akan belajar materi tentang sejarah kebudayaan Islam.
sejarah kebudayaan Islam merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim dari masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah, berakhlak, serta dalam mengembangkan sistem kehidupan lain. Atau juga perkembangan penyebaran ajaran Islam itu sendiri yang dilandasi oleh akidahnya. Sehingga ketika kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, kita ditekankan pada kemampuan untuk bisa mengambil ibroh atau hikmah dari sejarah Islam itu sendiri. Kemudian juga kita diajarkan untuk bisa meneladani tokoh-tokoh berprestasinya dan mengaitkan berbagai fenomena yang ada di dalamnya, baik dalam peradaban Islam pada masa ini maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu kita belajar mata pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ini sebagai bahasa pengantar untuk memahami ajaran Islam, yaitu yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, ketika kita berbicara tentang bahasa Arab, maka tentunya kita akan diarahkan untuk mendorong dan membimbing, mengembangkan serta membina kemampuan diri kita pada sikap-sikap positif, di mana kemampuan berbahasa ini cukup penting dan terbagi dalam 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu kita akan diajarkan bagaimana menyimak bahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan diajarkan untuk bisa berbicara bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita akan belajar bagaimana membaca bahasa Arab itu. Dan yang keempat ialah kita akan menulis untuk bisa menulis bahasa Arab. Nah, itu ialah 5 mata pembelajaran yang meluas dalam madrasah. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi lulusan madrasah versus lulusan sekolah. Setelah kita mengetahui muatan kurikulum di madrasah yang cukup banyak, maka beberapa dari kita akan ada yang beranggapan bahwa lulusan madrasah bisa lebih baik daripada lulusan sekolah. Tapi kenyataannya itu semua tidak menjamin. Karena apa? Karena dari beberapa penelitian dinyatakan bahwa ternyata kompetensi lulusan madrasah dengan sekolah itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nyatanya pada aspek pengetahuan semuanya tergantung dari peserta didik itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa peserta didik yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi bagaimana peserta didik itu bisa mengembangkan dirinya, memiliki tingkat ketekunan yang baik dan inteligensi yang baik, serta minat dan motivasi belajar yang tinggi, maka bisa saja dia dikatakan sebagai lulusan yang baik di madrasah atau sekolah. Namun itu semua tidak menjamin kedua-duanya menjadi lebih baik daripada lulusan yang lain. Nah, bahkan dari sumber lain pun dikatakan justru lulusan madrasah cenderung lemah dari sisi kompeten agamanya dan juga lemah dalam ilmu-ilmu pengetahuannya. Kenapa bisa? Padahal mereka belajar kedua-duanya. Itu semua bisa terjadi karena muatan pembelajarannya mereka konsumsi lebih banyak dan itu tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, sehingga menjadi beban tersendiri dan menjadi terhambat pada proses pembelajarannya yang menjadikan mereka tidak optimal untuk mencerna pembelajaran tersebut secara mendalam. Sehingga seperti tadi dikatakan bahwa semua tergantung dari peserta didik itu sendiri, bagaimana bisa menerima pengetahuan yang telah diberikan oleh gurunya secara baik atau tidak. Jadi sekolah ataupun madrasah tidak bisa menentukan keberhasilan peserta didik itu sendiri. Jadi hanya peserta didik itu sendiri yang bisa mengetahui bagaimana dia bisa baik terhadap tingkat potensi yang tentunya dia miliki. Lalu ternyata pada ranah afektif atau sikap justru memiliki perbedaan. Bagaimana kita ketahui kebanyakan dari lulusan madrasah itu bisa lebih menampakkan sikap dan karakter yang baik dari bertutur kata, bersikap mandiri ataupun toleran yang memang sudah diajarkan dan lebih melekat pada adab yang diajarkan di sekolah. Beda halnya mungkin dengan sekolah umum, walaupun memang kita tidak bisa mengatakan bahwa sekolah umum tidak memiliki akhlak yang baik, karena kenyataannya itu semua tergantung dari peserta didik itu apakah bisa beradaptasi dengan lingkungannya atau tidak. Karena kenyataannya di madrasah cenderung lingkungannya yang baik bisa menciptakan manusia-manusia yang baik juga. Nah, itu menjadi faktor utama yang membedakan antara keduanya. Bahkan pada lulusan madrasah juga cenderung bisa saja mereka memiliki sifat pemalu dan juga memiliki sikap ketidakpercayaan diri.
karena mereka mengakui bahwa memang mereka menyadari akan adanya eksistensi sebagai minoritas yang kalah bergengsi daripada lulusan sekolah umum, yang kebanyakan sekolah umum itu lebih banyak diminati dan dikenal masyarakat terhadap kualitasnya yang cukup baik. Nah, itu yang menjadikan keberadaan mereka cukup menjadi terancam atau unggul. Nah, bahkan karena keberadaan madrasah yang memang setara dengan sekolah umum, dinyatakan bahwa ternyata lulusan madrasah juga bisa melanjutkan studi ke berbagai fakultas di perguruan tinggi umum yang memang tidak selalu harus melanjutkan studinya ke universitas yang berbasis Islam saja. Sehingga dari keduanya memiliki keunggulannya masing-masing dan bagaimana peserta didiknya itu bisa mengelola dirinya di dalam sana. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa menjamin akan adanya sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Teh Salsabila, kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang madrasah dan globalisasi pendidikan. Jadi, menurut Ziadun Sardar mengingatkan bahwa perkembangan era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasinya bisa berdampak positif, tetapi juga bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, lembaga pendidikan termasuk madrasah perlu mengantisipasi perkembangan tersebut, terutama dalam menyiapkan peserta didik menghadapi era tersebut, sehingga perkembangan teknologi lebih banyak berdampak positif daripada berdampak negatifnya. Adapun usaha peningkatan mutu madrasah di era globalisasi, yang pertama yaitu perlu dirumuskan gambaran tentang visi misi madrasah di era globalisasi. Yang kedua, perlu peningkatan kualitas guru. Yang ketiga, diperlukan review kurikulum yang mengarah pada perubahan tuntutan masyarakat global dan mempertahankan kearifan lokal. Yang keempat, diperlukannya madrasah yang memiliki kelas bertaraf internasional. Yang kelima, dukungan sarana dan prasarana. Yang keenam, jaminan mutu pendidikan. Yang ketujuh, pengembangan pembelajaran siswa. Yang kedelapan, profesionalisme terhadap kepala madrasah. Yang kesembilan, perlunya pendanaan pendidikan madrasah. Yang kesepuluh, perlunya optimalisasi peran masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah. Selanjutnya yaitu peta mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Jadi, peta mutu pendidikan itu sebenarnya disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal terhadap kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, program, dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Materi yang terakhir yaitu peluang dan tantangan terhadap madrasah di Indonesia. Peluangnya yaitu sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan. Yang ketiga, sebagai bentuk realisasi sikap mental segolongan umat Islam. Yang keempat, sebagai jembatan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Dan adapun tantangannya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana penunjangan kegiatan pendidikan, kualitas guru madrasah masih memprihatinkan, terutama profesionalitasnya. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru madrasah, rendahnya prestasi siswa madrasah, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan terutama pada madrasah yang memiliki kualitas, dan yang terakhir, rendahnya relevan pendidikan dengan kebutuhan terhadap murahnya biaya pendidikan.